Bab 32, dalam genggaman api ajaib. 100 detik. Waktu yang pendek, namun di momen ini terasa panjang dan menegangkan, seolah dunia menahan napas. Wei Yi tengah menjalani proses paling krusial, menyatu dengan api ajaib api sejati kristal merah. Proses ini tidak boleh terganggu, bahkan satu getaran energi pun bisa mengacaukan semuanya. Jika gagal, bukan hanya api ajaib tak bisa diperoleh, tetapi tubuhnya sendiri akan mengalami serangan balik dari kekuatan api surgawi. Taruhannya, kematian. Karena itu, tugas menjaga dan melindunginya sepenuhnya jatuh ke tangan Wei Wu, Wei Yuan, dan Wei Hong. Belum sampai 10 detik berlalu, dua orang asing sudah melompat ke depan dan menyerang bertubi-tubi, menantang 3 penjaga Wei dalam pertarungan sengit. Yang mengejutkan, dua orang itu tadi sempat saling baku hantam di kaki gunung, namun kini mereka bersatu demi tujuan yang sama mendapatkan api ajaib. Wei Wu dan saudara-saudaranya masih mampu bertahan menghadapi dua musuh. Tapi itu belum akhir. 20 detik kemudian, 3 orang lagi ikut menyusul, dan kali ini salah satunya adalah seorang ahli tingkat Dawushi. Wajah ketiganya langsung menegang. Mereka saling berpandangan, lalu mengangguk mantap. Mundur bukan pilihan. Mereka tahu jika mereka mundur sekarang, Wei Yi tidak akan pernah memaafkan mereka. "Minum pil darah ganas!" seru Wei Wu lantang. 3 dari mereka serentak meneguk pil merah darah itu. Pil kelas 2 ini mampu meningkatkan kekuatan secara signifikan, meskipun efek sampingnya adalah tubuh akan memasuki kondisi lemah dan kosong setelahnya. "Siapapun yang berani mendekat, kalian adalah musuh seumur hidup klan Wei!" teriak Wei Wu membentak. Setelah mengonsumsi pil, mereka berhasil menahan 5 penyerang tersebut meskipun dengan susah payah. Namun para penyerang juga tak kalah nekat. "Rebut api itu dan segera kabur! Klan Wei, biar mereka gigit jari!" Dipimpin oleh Dawushi, kelima musuh itu mengerahkan kekuatan penuh, bahkan semakin gila menyerbu. Tak butuh waktu lama, suara keras terdengar. "Bu!" Wei Hong, yang kekuatannya paling lemah di antara mereka, terlempar jauh oleh sebuah tebasan brutal. Wei Wu dan Wei Yuan pun ikut terdorong mundur. Di saat yang sama, Sang Dawushi sudah mengayunkan pedang raksasanya dengan tenaga dalam dahsyat. Puluhan bayangan pedang terbentuk, seperti gelombang badai menerjang bukan hanya 2 penjaga Wei Yi, tapi juga dirinya yang sedang duduk menenangkan diri tanpa perlindungan. Wajah Wei Wu dan Wei Yuan langsung pucat, menyadari bahwa mereka takkan sempat menghentikannya. Namun, celaka. Tiba-tiba, sepasang mata hitam yang selama ini terpejam membuka. Wei Yi membuka matanya perlahan, dan di saat bersamaan, api sejati kristal merah yang sebelumnya melayang di depannya, langsung menyatu masuk ke dalam tubuhnya, membentuk pusaran cahaya merah menyilaukan. Tubuh Wei Yi memancarkan aura menggetarkan, seluruh rambutnya bergetar, dan mata hitamnya kini menyala seperti bara merah menyala, seolah ada 2 batu permata kristal yang bersinar dari dalam. "Kalian ingin mati? Biar aku bantu!" Ucapannya dingin, namun mengandung pembunuhan mutlak. Kelima penyerang yang semula percaya diri, kini gemetar. Tak seorang pun menyangka Wei Yi bisa menyatu dengan api ajaib dalam waktu sesingkat itu. Sebelum mereka sempat berpikir untuk mundur, Wei Yi sudah melesat. Swoosh! Ia muncul tepat di depan pemimpin Dawushi. Tanpa sepatah kata pun, ia mengayunkan pukulan telapak tangan jurus khasnya, tapak penghancur jantung. Cahaya merah pekat mengalir bersama serangan itu. Tenaga dalam yang disertai energi dari api ajaib langsung menghantam tepat di dada lawan. "Bewa Akaha!" Dawushi itu memuntahkan darah segar, tubuhnya terbang mundur sejauh beberapa meter, lalu jatuh tak bernyawa. Seketika mati. Padahal jurus itu dulunya hanya teknik biasa. Namun
Setelah diperkuat dengan api kristal merah, kekuatannya kini menyamai teknik tingkat tinggi. Inilah kehebatan api ajaib. Wei Yi menarik keluar pedang Qinggang, dan seketika, api merah menyelimuti seluruh pedangnya. Ujung pedang membara, tajam dan panas membunuh. Serangan pedang pencabut nyawa ke-13. Satu ayunan, satu nyawa melayang. Sisa 4 musuh mencoba melarikan diri dalam kepanikan. Namun, bagaimana bisa mereka menandingi kelincahan Wei Yi yang menguasai teknik langkah tertinggi langkah hitam air? Hanya dalam kedipan mata, semuanya tersungkur bersimbah darah. 5 orang termasuk 1 Dao Shi dibantai dalam waktu kurang dari 1 menit. Wei Yi berdiri tegak di tengah darah dan mayat, matanya dingin seperti dewa kematian yang baru saja turun dari langit. Deng! Pemain Wei Yi telah membunuh 5 musuh. Pengalaman bertambah. Sistem berbunyi riang, memberitahu bahwa pengalaman Wei Yi yang sempat turun kembali ke tingkat 8, kini naik pesat mendekati tingkat 9 lagi. Ia menoleh pada 3 sepupunya. Terima kasih atas perlindungan kalian. Suaranya dalam dan penuh hormat. Ketiganya menggeleng sambil tersenyum masam. Kami hanya bisa menahan sebentar. Sisanya benar-benar gila. Wei Yi. Wei Hong yang tadi terkapar pun bangkit kembali, wajahnya masih menunjukkan rasa syok. Mereka tidak menyangka Wei Yi, yang belum lama ini baru mencapai tingkat Wuxi, kini bisa mengalahkan Dao Wuxi hanya dalam 1 serangan. Perubahan kekuatannya terlalu besar. Terlalu cepat. Bahkan mereka mulai meragukan, apakah masih pantas dianggap sebagai kakak sepupu. Ayo, kita harus segera kembali ke bawah. Wei Yi segera memimpin. Kini, seluruh gunung telah tahu bahwa api ajaib telah dikuasai Wei Yi. Banyak dari mereka yang masih berniat mengambilnya dengan cara membunuh. Namun bagi Wei Yi yang baru saja memperoleh api sejati kristal merah, kekuatannya justru melonjak jauh. Meskipun levelnya sementara turun ke tingkat 8, tetapi kekuatan sejatinya melampaui itu. Pedangnya kini memancarkan gelombang api, dan setiap tebasannya menyapu bersih musuh bagaikan badai panas. Tak ada satupun dari para penghadang itu yang bisa bertahan lebih dari 1 serangan. Api telah jatuh ke tangan Wei Yi. Dan dunia mulai berubah. Meski pertempuran berlangsung sengit dan melelahkan, namun Wei Yi mendapatkan hasil yang luar biasa. Pengalaman tempurnya terus bertambah deras. Setiap kali dia menumbangkan 1 prajurit tingkat Wuxi, dia akan mendapat ratusan poin pengalaman. Bila yang jatuh adalah Dao Wuxi, nilainya bahkan bisa menembus 1000 poin. Maka dengan pedang berlumur darah dan langkah yang tak berhenti, Wei Yi menebas semua yang menghalang di hadapannya. Aroma amis membungkus udara, namun dia tak goyah. Di tengah hujan darah itu, ia kembali menembus batas, naik ke tingkat 9 Wuxi. Boom! Ledakan dahsyat mengguncang tanah, disertai dengan teriakan buas. Siapa yang berani mencari mati? Di barisan terdepan, belasan musuh yang hendak menyerang langsung dihantam oleh sebuah serangan dahsyat. 1 hantaman dari tongkat besar mengubah mereka menjadi daging cincang. Tanah retak, sebuah jurang besar menganga dari tekanan brutal yang dilepaskan. Sosok tinggi tegap melangkah maju. Wei Tianyang. Ayah Wei Yi kini berdiri di hadapan mereka, penuh wibawa dan aura menggetarkan. Tak lama, para pendekar klan Wei dan 3 tetua utama pun segera berkumpul di belakangnya. Kekompakan dan ketegasan terpancar jelas. Api ajaib itu, sudah kau dapatkan? Tanya Wei Tianyang tanpa basa-basi, sorot matanya langsung tertuju ke arah sang putra. Wei mengangguk, senyumnya tenang namun penuh kebanggaan. Syukurlah, tugas berhasil diselesaikan. Hahaha! Hebat! Mari kita pergi! Wei Tianyang tertawa puas, lalu melangkah ke depan. Memimpin pasukan dengan angkuh dan gagah. Para pendekar lain yang berada di dalam lembah, termasuk dari faksi-faksi kecil maupun keluarga bangsawan lokal,
hanya bisa menonton dalam diam. Tak satu pun berani menghadang barisan klan Wei. Bahkan Sun Jianshen, pemimpin klan Sun yang berada tak jauh dari situ, hanya bisa menggertakkan giginya. "Brengsek kalian semua!" Sun Jianshen mengepalkan tinjunya erat. Sorot matanya memancarkan kebencian yang membara saat menatap klan Wei dari kejauhan. Ia tak pernah menyangka, rencana yang semula tampak sempurna justru berubah menjadi bencana. Dua putranya Sun Wenzong dan Sun Wenyuan mati mengenaskan di tangan Wei. Tak hanya itu, banyak pendekar dari klannya pun gugur. Apa yang seharusnya menjadi kemenangan mutlak, kini berubah jadi tragedi. Kemarahan yang membuncah di dadanya seperti api neraka. Wei dan ayahnya harus dibakar sampai tinggal tulang. Klan Wei harus disapu dari muka bumi. Dengan wajah gelap, ia berpaling ke sisi, ke arah seorang pemuda berbusana brokat yang berdiri diam di sana. Tatapannya tajam, penuh tuntutan. "Tuan Muda Luo, seluruh aksi klan Sun hari ini dilakukan demi kepentinganmu. Kau tidak boleh lepas tangan begitu saja." Pemuda itu adalah Luo Xiaoye, pemuda misterius yang sempat bentrok langsung dengan Wei dalam perebutan api ajaib. Wajahnya juga suram, ekspresinya dingin. Ia mendengus, lalu balik bertanya dengan suara dingin. "Dan menurutmu, aku harus bertanggung jawab bagaimana? Mungkin kau bisa meminta ayahmu turun tangan langsung menghapus klan Wei dari muka bumi." Sun Jianshen mendesak dengan nada penuh harap. Namun, Luo Xiaoye malah tertawa sinis. "Haha, kau benar-benar pandai menghitung untung rugi. Tapi sayangnya, kau terlalu naif. Klan Wei adalah salah satu dari 10 besar di negeri ini, jaringan mereka rumit, pengaruhnya luas. Dan Wei Tianyu, ayah dari Wei Tianyang, adalah seorang ahli setingkat Raja Marshall. Kau pikir ayahku akan bertindak gegabah hanya karena aku kalah dari seorang anak muda?" Sun Jianshen terdiam, wajahnya merah padam. Tapi amarah dan dendamnya belum juga surut. "Jadi, kita biarkan begitu saja?" Ia bertanya, penuh rasa tak terima. Luo Xiaoye menyipitkan mata, suara lirihnya mengandung hawa dingin yang menusuk. "Aku tidak akan mengganggu klan Wei atau ayahnya. Tapi bukan berarti aku akan membiarkan bocah itu lolos." Matanya menyala penuh kebencian. "Wei telah mengambil sesuatu yang seharusnya bukan miliknya, maka dia harus membayarnya. Mahal." Bab 33, Alkemis Tingkat 4. Sebuah sore yang tenang di kediaman sayap kiri milik keluarga Wei. Di ruang alkimia nomor